Kami akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Sebelum kita ke materi, perkenalkan saya Ana Agung Sagul Istri Marsha Sita Dewi, absen 1. Saya Kada Safita Dwi Cahani, nomor absen 27. Saya Nimade Duyanti Agustin, absen 37. Nah, mari kita mulai. Bagaimana sih Jepang bisa sampai ke Indonesia? Sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Jadi, di mana awal mula terjadinya imperialisme Jepang? Nah, mari kita bahas tentang perkembangan industrialisasi Jepang. Jepang menyadari membutuhkan 3 hal penting, yaitu pasokan bahan mentah yang stabil, jalan pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil industri. Dari 3 hal tersebut, Jepang tidak memiliki sebagian besar bahan mentah yang stabil. Jadi, Jepang mengimpor dari negara lain di Asia. Di lain sisi, Jepang juga harus menjaga keamanan jalur pelayaran yang dilewati kapal-kapal yang membawa barang mentah ataupun barang yang akan diekspor. Dan itulah pendorong imperialisme Jepang. Nah, yang kalian tahu bahwa Jepang tidak cukup dengan wilayah yang ada. Jadi, Jepang ingin menaklukkan lebih banyak wilayah yang ada. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk menjaminnya kesinambungan pasokan bahan baku dan pasar, serta Jepang memperkuat angkatan bersenjata. Sejak tahun 1894, Jepang membangun imperium yang luas, meliputi Taiwan, Korea, Manchuria, dan Tiongkok bagian utara. Selanjutnya yaitu perebutan hegemoni di kawasan. Yang pertama yaitu Perang Sino-Jepang pertama pada tahun 1894 hingga 1895. Pertempuran ini terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang memperebutkan kendali atas Korea. Karena bagi Jepang, Korea sangat strategis dalam konteks perdagangan, kaya akan batu bara dan biji besi yang berguna bagi industrialisasi Jepang. Pada mulanya, terjadi pembaruan di Jepang pada akhir abad ke-19 atau disebut Restorasi Meiji yang berhasil membangun negara ini menjadi lebih kuat. Dengan semakin maju dan kuatnya Jepang, negara ini berambisi menguasai daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Korea, yang kemudian memicu Perang Cina-Jepang pertama. Hal inilah akhirnya menimbulkan perjanjian antara Jepang dan Korea, serta Jepang berhasil memaksa Korea dalam 2 hal, yaitu Korea membuka hubungan dagang dengan Jepang, dan Korea melepaskan diri dari statusnya sebagai negara bawahan Tiongkok. Selanjutnya, yaitu konflik Tiongkok dan Jepang, yang terjadi antara Tiongkok dan Jepang yang dimenangkan oleh Jepang. Jepang sempat membentuk pemerintahan boneka di daerah yang berhasil didudukinya. Beberapa pemerintahan boneka yang dibentuk Jepang yaitu Mongolia pada Oktober 1937 di bawah pimpinan Pangeran Yun, Peiping pada pertengahan Desember di bawah pimpinan Wang Kemit, Nanjing pada Maret 1940 di bawah pimpinan Wang Chengwi. Perang ini berakhir dengan adanya perjanjian Shimonoseki pada 1895. Berdasarkan perjanjian tersebut, semenanjung Liaodong dan Taiwan diserahkan kepada Jepang. Selain itu juga, Tiongkok wajib mengakui kemerdekaan Korea. Selanjutnya yaitu Perang Jepang dengan Rusia. Perang ini terjadi sejak tanggal 10 Februari 1904 hingga 5 September 1905. Perang ini terjadi karena Rusia menduduki kembali semenanjung dan mendirikan benteng Port Arthur di ujung selatan semenanjung dan menjadikan pangkalan angkatan lautnya di Pasifik. Selain itu juga menganggap bahwa perjanjian Shimonoseki tidak sah. Perang ini dimenangkan oleh Jepang, di mana kemenangan inilah yang membuat harga diri dan kepercayaan diri khususnya Jepang dan juga dirasakan secara umum oleh bangsa Asia ketika berhadapan dengan bangsa Barat. Selanjutnya adalah invasi kawasan Asia Tenggara. Invasi adalah tindakan militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa.
Pada tahun 1941, Jepang menginvasi atau melakukan penaklukan wilayah jajahan Prancis di Indochina, termasuk Kamboja, Laos, dan Vietnam. Tindakan ini menimbulkan keberatan dari Amerika Serikat yang kemudian memprakarsai pembentukan Persekutuan Abdakon yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Amerika Serikat menerapkan embargo terhadap baja, besi tua, dan minyak bumi kepada Jepang. Embargo sendiri dapat diartikan sebagai larangan ekspor, pembatasan perdagangan, atau larangan perdagangan. Embargo ini mengakibatkan pembekuan semua aset Jepang dan mundurnya Jepang dari beberapa wilayah di Asia. Ketergantungan Jepang pada minyak dari Amerika Serikat menciptakan ancaman serius terhadap industri mereka. Sebagai respon, Jepang memutuskan untuk menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selanjutnya adalah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan dadakan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini dilakukan oleh 353 pesawat tempur, pembom, dan torpedo dari 6 kapal induk Jepang. Serangan ini dimulai pada pukul 7.48 pagi waktu Hawaii. Pesawat-pesawat Jepang menyerang secara membabi buta dan hanya dalam waktu 2 jam, mereka berhasil menenggelamkan atau merusak 4 kapal perang Amerika Serikat, termasuk kapal induk USS Arizona yang tenggelam bersama 1.177 awaknya. Serangan ini menimbulkan kerugian besar bagi Amerika Serikat dan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam Perang Dunia II. Serangan ini juga memicu Amerika Serikat untuk menyatakan perang terhadap Jepang dan ikut serta dalam Perang Dunia II. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor merupakan bagian dari upaya Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Jepang membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung industri dan militernya. Setelah berhasil melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang melanjutkan ekspansinya ke Asia Tenggara. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan. Pendaratan ini merupakan bagian dari upaya Jepang untuk menguasai sumber minyak bumi di Kalimantan dan Sumatera. Pendaratan Jepang di Tarakan berhasil dipertahankan oleh pasukan Belanda selama beberapa hari. Namun, pada tanggal 24 Januari 1942, pasukan Jepang berhasil menguasai Tarakan. Pendaratan Jepang di Tarakan merupakan awal dari pendudukan Jepang di Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Indonesia mengalami berbagai penderitaan termasuk kekejaman militer Jepang, kelaparan, dan penyakit. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga materi yang kami berikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan. Sekian, terima kasih.